Aku masih ingat jelas hari ketika wanita itu datang ke rumahku dengan senyum penuh kemenangan. Tangannya sengaja mengusap perutnya yang mulai membesar, lalu ia menatapku dari ujung kepala sampai kaki dengan tatapan merendahkan. Kasihannya, Mbak. Bertahun-tahun menikah tapi belum juga bisa kasih anak. Untung Mas Bagas menemukan perempuan yang bisa memberinya keturunan. Kalimat itu menusuk jauh ke dalam hatiku. Yang lebih menyakitkan, suamiku hanya berdiri di sampingnya tanpa membelaku sedikit pun. Bahkan ibu mertuaku ikut tersenyum bangga sambil berkata bahwa akhirnya keluarga mereka akan memiliki cucu. Hari itu aku dihina habis-habisan sebagai perempuan mandul. Mereka menganggap aku gagal menjadi istri. Mereka memaksaku meninggalkan rumah, seolah aku tidak lagi memiliki harga diri. Namun mereka tidak tahu satu hal. Aku memang belum memiliki anak, tetapi bukan karena aku mandul. Aku menyimpan sebuah rahasia besar yang selama ini sengaja kusembunyikan demi menjaga kehormatan suamiku. Dan mereka juga tidak tahu. Bayi yang begitu mereka banggakan ternyata menyimpan rahasia yang jauh lebih mengejutkan. Ketika kebenaran akhirnya terbongkar, seluruh keluarga yang dulu menghina dan mengusirku menangis memohon maaf. Tapi saat itu semuanya sudah terlambat. Kalau kalian menjadi aku, apakah kalian masih mau memaafkan mereka? Atau memilih pergi selamanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Halo sahabat air mata menantu. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Aku selalu dianggap mandul, padahal aku menyembunyikan satu rahasia demi menjaga harga diri suamiku. Namaku Raras. Usia 37 tahun. Sudah 8 tahun aku menikah dengan pria yang sangat kucintai, Bagas. Ketika kami menikah, aku percaya bahwa cinta, kesetiaan, dan saling percaya sudah cukup untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Namun ternyata, kehidupan tidak selalu seindah yang kita bayangkan. 8 tahun berlalu, tetapi aku belum juga memiliki anak. Awalnya semua masih terasa baik-baik saja. Bagas selalu menggenggam tanganku setiap kali keluarga besar mulai bertanya. Belum dikasih rezeki saja, Bu? Jawabnya waktu itu sambil tersenyum. Aku merasa sangat bersyukur memiliki suami yang mau melindungiku. Tetapi semua berubah perlahan. Pertanyaan yang dulu terdengar biasa mulai berubah menjadi sindiran. Kapan kasih cucu? Sudah periksa belum? Jangan-jangan memang mandul. Kalimat-kalimat itu terus menghantuiku setiap kali ada acara keluarga. Aku hanya bisa tersenyum sambil menundukkan kepala. Pagi itu aku sedang menyiapkan sarapan ketika ibu mertuaku, Bu Sri, datang tanpa memberi kabar. Beliau langsung duduk di ruang makan. Ada tempe lagi? Aku tersenyum. Iya, Bu. Saya juga buat sayur bening kesukaan ibu. Beliau hanya melihat sekilas. Masak yang mahal-mahal buat apa? Rumah ini tetap sepi. Tanganku berhenti menuang teh. Aku tahu kemana arah pembicaraan beliau. Bagas yang baru keluar dari kamar hanya terdiam. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Bu Sri kembali berkata, perempuan itu tugas utamanya melahirkan. Kalau 8 tahun belum punya anak, ya harus sadar diri. Hatiku seperti diremas. Aku mencoba tersenyum. Bu, kami masih terus berusaha. Beliau langsung menggeleng. Berusaha bagaimana? Dokter saja belum tentu bisa menolong perempuan mandul. Aku menundukkan kepala. Air mataku hampir jatuh. Namun aku menahannya. Aku tidak ingin menangis di depan mereka. Setelah Bu Sri pulang, rumah kembali sunyi. Aku membereskan piring sambil menghapus air mata. Bagas berdiri di belakangku. Sudahlah, Ari. Ibu memang begitu. Aku membalikkan badan. Mas? Iya? Apa Mas juga berpikir aku penyebab kita belum punya anak? Bagas terdiam cukup lama. Keheningan itu justru lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Akhirnya ia berkata pelan, aku cuma capek terus ditanya keluarga. Kalimat itu menusuk hatiku. Bukan karena marah, tetapi karena aku merasa sedang berjuang sendirian, yang tidak diketahui siapapun. 3 tahun lalu aku pernah mengajak Bagas melakukan pemeriksaan kesuburan bersama. Hasil pemeriksaanku dinyatakan baik.
Dokter mengatakan kondisiku sehat. Namun saat giliran Bagas menjalani pemeriksaan lanjutan, ia menolak. Ngapain aku diperiksa? Pasti masalahnya bukan aku. Aku tidak memaksa. Beberapa minggu kemudian, tanpa sepengetahuan Bagas, dokter memintaku datang kembali. Di ruangan itu, dokter berkata dengan sangat hati-hati, "Bu Raras, kalau suami ibu bersedia diperiksa, kemungkinan besar kita akan menemukan penyebabnya." Aku memahami maksud dokter. Namun sejak hari itu, aku memilih menyimpan semua hasil pemeriksaan. Aku tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Bahkan ketika semua orang mulai menyebutku mandul, aku rela menanggung semua hinaan. Karena aku tidak ingin harga diri suamiku hancur. Aku berpikir, suatu hari nanti Bagas akan menyadari pengorbananku. Namun kenyataannya, setiap hari ia justru semakin menjauh dariku. Beberapa bulan terakhir, Bagas sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, lembur, meeting, menemui klien. Aku berusaha percaya, sampai suatu malam, saat ia mandi, ponselnya yang tergeletak di meja tiba-tiba berbunyi. Di layar muncul sebuah pesan dari nomor yang tidak kusimpan. "Mas, jangan lupa besok kontrol kandungannya. Aku nggak sabar lihat calon bayi kita lagi." Hati merah 2. Tanganku langsung gemetar. Aku membaca pesan itu berulang kali. Dunia seakan berhenti berputar. Siapa wanita itu? Dan bayi siapa yang sedang dikandungnya? Aku belum sempat berpikir lebih jauh ketika terdengar suara langkah kaki Bagas keluar dari kamar mandi. Ia melihat ponselnya berada di tanganku. Wajahnya langsung berubah pucat. Aku menatapnya dengan mata yang mulai dipenuhi air mata. "Mas, siapa perempuan ini?" Suamiku membela wanita itu. Hatiku hancur saat ia mengakui kehamilannya. Tanganku masih memegang ponsel Bagas. Pesan itu terus terpampang di layar. "Mas, jangan lupa besok kontrol kandungannya. Aku nggak sabar lihat calon bayi kita lagi." Hati merah 2. Jantungku berdegup begitu kencang. Aku berharap semua ini hanya salah kirim. Atau mungkin, pesan itu bukan untuk suamiku. Namun saat Bagas melihat layar ponselnya, wajahnya langsung berubah pucat. Ia berjalan cepat menghampiriku lalu merebut ponsel itu dari tanganku. "Kenapa kamu buka HP aku?" Aku menatapnya tanpa berkedip. "Mas, jawab pertanyaanku. Siapa perempuan itu?" Bagas mengusap wajahnya berkali-kali. Ia tampak gelisah. Namun bukan karena merasa bersalah. Melainkan seperti sedang menyusun alasan. "Itu? Kamu salah paham." Aku tersenyum pahit. "Salah paham? Apa perempuan itu juga salah kirim saat menulis, calon bayi kita?" Bagas terdiam. Keheningan itu terasa lebih menyakitkan daripada tamparan. Air mataku mulai mengalir. "Mas, aku cuma minta kejujuran." "Siapa dia?" Bagas akhirnya menghela napas panjang. "Namanya Maya." Dadaku kembali sesak. "Dia siapa?" Bagas menundukkan kepala. "Aku kenal waktu proyek kantor." "Sudah berapa lama?" Ia tidak langsung menjawab. Semakin lama ia diam, semakin besar rasa takut yang memenuhi pikiranku. "Hampir 1 tahun. Tubuhku terasa lemas. 1 tahun. Berarti selama 1 tahun terakhir, saat aku menangis karena terus dihina mandul, suamiku justru menjalin hubungan dengan perempuan lain." Aku terduduk di kursi makan. Tangisku pecah. "Kenapa, Mas? Apa salahku?" Bagas menatapku. Aku capek. "Capek apa?" Setiap hari ditanya soal anak. Keluarga terus menekan aku. Aku menggeleng pelan. "Terus? Apa itu alasan untuk selingkuh?" Bagas memalingkan wajah. "Aku juga laki-laki. Aku ingin punya keturunan." Kalimat itu menghancurkan seluruh hatiku. Jadi, semua pengorbananku selama ini tidak pernah dianggap. Aku mengusap air mata. "Mas, apa kamu pernah berpikir, mungkin masalahnya bukan aku?" Bagas langsung menjawab dengan nada tinggi. "Sudahlah. Jangan mulai menyalahkan aku." Aku kembali terdiam. Aku sebenarnya ingin menunjukkan hasil pemeriksaan dokter yang selama ini kusimpan. Aku ingin mengatakan bahwa dokter menyarankan Bagas ikut diperiksa. Namun, aku kembali mengurungkan niat itu. Aku masih ingin menjaga harga dirinya. Keesokan paginya suasana rumah terasa sangat dingin.
Bagas tidak banyak bicara. Ia hanya mengambil tas kerja. Sebelum keluar rumah ia berkata singkat, "Aku pulang malam." Tanpa menunggu jawabanku, ia langsung pergi. Aku berdiri di depan pintu, memandangi mobilnya sampai menghilang dari pandangan. Entah kenapa, hatiku berkata bahwa ia tidak sedang pergi bekerja. Siang harinya aku mencoba menghubungi Bagas. Teleponku tidak diangkat. Pesanku juga tidak dibalas. Beberapa jam kemudian, media sosial memperlihatkan sesuatu yang membuat napasku tercekat. Salah satu teman mengirim tangkapan layar. Di sebuah klinik kandungan, terlihat Bagas sedang duduk di samping seorang wanita berambut panjang. Tangannya menggenggam erat tangan wanita itu. Mereka tersenyum bahagia. Di meja terdapat buku pemeriksaan kehamilan. Air mataku kembali jatuh. Jadi, pesan semalam benar adanya. Bagas benar-benar menemani perempuan itu memeriksa kandungannya. Sore harinya Bu Sri datang lagi. Beliau duduk santai di ruang tamu. "Bagas mana?" "Belum pulang, Bu." Beliau mengangguk. Lalu berkata tanpa rasa bersalah, "Kalau memang kamu tidak bisa memberi keturunan, jangan egois. Biarkan Bagas mencari kebahagiaannya." Aku menahan tangis. "Bu, saya masih istrinya." Bu Sri menggeleng. "Istri yang baik harus rela berkorban. Daripada garis keturunan keluarga kami putus." Kalimat itu membuat dadaku semakin sesak. Aku hanya mampu menundukkan kepala. Malam harinya Bagas akhirnya pulang. Namun, ia tidak pulang sendirian. Di belakangnya berdiri seorang wanita muda dengan gaun longgar. Tangannya perlahan mengusap perut yang mulai membuncit. Wanita itu tersenyum tipis sambil menatapku penuh kemenangan. Bagas menarik napas panjang. "Hai, ada yang ingin aku jelaskan." Aku belum sempat menjawab. Wanita itu lebih dulu melangkah masuk ke dalam rumah. Lalu berkata dengan suara lembut yang justru terasa sangat menusuk. "Halo, Mbak Raras, akhirnya kita bertemu." Pelakor itu masuk rumahku dan menghina aku mandul di depan suamiku sendiri. Aku berdiri mematung di ruang tamu. Wanita yang berdiri di samping, Bagas menatapku tanpa sedikit pun rasa bersalah. Ia tersenyum tipis. Tangannya kembali mengusap perutnya yang mulai terlihat membesar. Sementara Bagas berdiri di belakangnya dengan wajah penuh kegelisahan. "Hai, aku ingin menjelaskan semuanya." Aku mengangkat tangan. "Tidak usah. Aku ingin dengar langsung dari perempuan itu." Wanita itu melangkah mendekat. "Aku Maya. Maaf ya, Mbak. Seharusnya kita bertemu dalam keadaan yang lebih baik." Aku menatapnya lurus. "Kalau tahu tidak baik, kenapa kamu tetap datang?" Maya hanya tersenyum kecil. Senyum yang membuat dadaku semakin sakit. Bu Sri keluar dari dapur. Begitu melihat Maya, wajahnya langsung berubah cerah. "Nah, ini dia. Mari masuk, Nak." Aku langsung menoleh kepada ibu mertuaku. "Ibu? Ibu sudah kenal dia?" Bu Sri mengangguk santai. "Sudah. Bahkan sudah beberapa kali bertemu." Kalimat itu membuat lututku hampir lemas. Berarti, aku adalah orang terakhir yang mengetahui semuanya. Mereka sudah saling mengenal. Sementara aku masih hidup dalam kebohongan. Maya duduk di sofa. Tangannya tetap memegang perutnya. Bu Sri bahkan mengambilkan segelas susu hangat. "Hati-hati ya, Nak. Kamu sekarang sedang membawa calon cucu ibu." Aku menundukkan kepala. Air mataku mulai jatuh. Bagas tetap diam. Tidak ada satupun kalimat yang keluar untuk membelaku. Beberapa saat kemudian Maya menatapku. "Mbak, aku sebenarnya merasa nggak enak. Tapi, aku juga nggak mungkin menyembunyikan kehamilan ini selamanya." Aku menarik napas panjang. "Kehamilan siapa?" Maya langsung menjawab. "Mas Bagas." Ruangan langsung sunyi. Bu Sri tersenyum bangga. Sedangkan Bagas hanya memejamkan mata. Aku memandang wajah suamiku. "Mas? Benar?" Dengan suara lirih ia menjawab. "Iya." Jawaban singkat itu terasa seperti menghancurkan seluruh hidupku. Aku mencoba berdiri tegak. "Maya?" "Iya." "Kamu tahu dia masih suamiku?" Maya mengangguk. "Tahu." "Lalu kenapa tetap menjalin hubungan?" Ia tersenyum tipis. "Karena aku mencintai Mas Bagas. Dan, aku bisa memberinya anak." Kalimat terakhir itu sengaja diucapkan lebih keras.
seolah ingin menusuk harga diriku. Busri ikut menimpali. Raras. Iya, Bu. Sudah 8 tahun kamu belum juga memberi cucu. Sekarang Tuhan sudah memberi jalan. Aku menatap beliau dengan mata berkaca-kaca. Jadi, Ibu mendukung semua ini? Busri mengangguk tanpa ragu. Ibu cuma ingin keluarga ini punya keturunan. Hatiku benar-benar hancur. Maya kemudian berdiri. Ia berjalan mendekat hingga hanya berjarak beberapa langkah dariku. Dengan senyum penuh kemenangan ia berkata, "Maaf ya, Mbak. Mungkin memang ada perempuan yang ditakdirkan menjadi istri. Tapi, ada juga perempuan yang ditakdirkan menjadi ibu. Aku beruntung menjadi keduanya." Air mataku mengalir semakin deras. Aku mengepalkan tangan agar tidak kehilangan kendali. Namun aku tetap memilih diam. Bagas akhirnya berbicara. "Hai. Aku berharap kamu bisa mengerti." Aku menoleh perlahan. "Mengerti?" "Iya. Maya sedang hamil. Aku harus bertanggung jawab." Aku tersenyum pahit. "Lalu bagaimana denganku?" Bagas menundukkan kepala. "Aku?" Belum sempat ia melanjutkan ucapan. Maya lebih dulu memotong. "Mbak, kalau memang sayang sama Mas Bagas, Mbak harus rela. Kasihan dia. Dia ingin jadi ayah." Kalimat itu membuat Busri mengangguk setuju. "Iya. Jangan egois. Sadar diri saja. 8 tahun belum punya anak. Mungkin memang sudah jalannya." Aku menarik napas panjang. Dalam hati aku berteriak. Aku ingin membuka map hasil pemeriksaan dokter. Aku ingin mengatakan bahwa dokter menyatakan aku sehat. Aku ingin berkata bahwa justru Bagas yang belum pernah mau menjalani pemeriksaan lanjutan. Tetapi, aku kembali menahannya. Aku masih belum sanggup mempermalukan suamiku di depan ibunya. Aku memandang Maya. "Selamat. Semoga kehamilanmu sehat." Maya tampak terkejut. "Mbak nggak marah?" Aku tersenyum tipis. Marah tidak akan mengubah kenyataan. Tapi, aku percaya. Setiap kebohongan pasti akan menemukan jalannya sendiri. Maya hanya tersenyum sinis. Ia mengira aku sedang mengalah. Padahal, sejak tadi aku mulai menyadari ada sesuatu yang janggal. Saat Maya berdiri, usia kehamilan yang terlihat dari bentuk perutnya tidak sesuai dengan waktu yang baru saja diakui Bagas. Aku memang bukan dokter. Namun aku pernah berkali-kali berkonsultasi di klinik kandungan. Dan firasatku mengatakan, ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan. Aku hanya belum tahu, apa sebenarnya rahasia itu. Aku diusir dari rumah sendiri. Mereka tidak tahu aku menyimpan rahasia yang akan mengubah semuanya. Aku masih berdiri di ruang tamu. Suasana begitu sunyi. Yang terdengar hanya isak tangisku yang berusaha kutahan. Maya kembali duduk di samping Bagas sambil mengusap lembut perutnya. Setiap gerakannya seolah sengaja ingin menunjukkan bahwa dialah pemenangnya. Sementara aku masih berdiri sebagai istri sah yang mulai dianggap tidak berarti. Busri memecah keheningan. "Raras." "Iya, Bu. Ibu sudah pikirkan semuanya." Aku menatap beliau. "Demi masa depan Bagas. Dan demi cucu ibu, sebaiknya kamu mengalah." Aku menggigit bibir. "Mengalah bagaimana?" Busri menarik napas panjang. "Kamu tinggalkan rumah ini." Kalimat itu membuatku membeku. Rumah yang selama 8 tahun kurawat. Rumah yang setiap sudutnya kubersihkan sendiri. Rumah yang kubangun bersama Bagas sejak kami menikah. Kini, aku diminta pergi begitu saja. Aku menoleh kepada Bagas. "Mas, ini juga maumu?" Bagas memejamkan mata. Beberapa detik ia hanya diam. Lalu dengan suara lirih ia berkata, "Hai, mungkin ini yang terbaik." Aku tersenyum pahit. "Terbaik untuk siapa?" Bagas tidak menjawab. Aku kembali bertanya, "Untukku? Atau untuk perempuan yang baru 1 tahun kamu kenal?" Tangannya mengepal. Namun lagi-lagi, ia memilih diam. Diamnya jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar. Maya kemudian berdiri. Ia berjalan mendekat sambil tersenyum tipis. "Mbak, aku nggak berniat merebut apapun. Tapi bayi ini butuh ayah." Aku menatap wajahnya. "Lalu menurutmu, anakku nanti tidak butuh ayah?" Maya terlihat bingung. "Maksud Mbak?"
Aku menggeleng pelan. Tidak ada. Aku sengaja menghentikan kalimatku. Rahasia itu belum waktunya kubuka. Busri kembali berbicara. Raras. Iya. Ibu kasih waktu sampai besok pagi. Kemasi barangmu. Supaya Maya bisa tinggal di sini. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang kudengar. Beliau bahkan sudah menyiapkan tempat untuk perempuan itu. Air mataku kembali mengalir. Bu, saya masih menantu ibu. Busri menggeleng. Ibu butuh cucu. Bukan menantu yang setiap hari hanya membawa harapan kosong. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Aku berjalan perlahan menuju kamar. Setiap langkah terasa begitu berat. Begitu pintu kamar tertutup. Tangisku pecah. Aku terduduk di lantai. Memeluk lututku sendiri. Aku melihat foto pernikahan kami di atas meja. Masih tersenyum bahagia. Seolah foto itu berasal dari kehidupan orang lain. Karena kehidupan yang sedang kujalani sekarang sudah berubah menjadi mimpi buruk. Aku membuka laci meja. Di bagian paling bawah tersimpan sebuah map berwarna biru. Map itu sudah kusimpan selama 3 tahun. Di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan dokter. Lengkap, rapi, dan masih seperti baru. Aku membuka halaman pertama. Di sana tertulis jelas. Kondisi reproduksi pasien dalam keadaan baik. Halaman berikutnya berisi catatan dokter. Disarankan pasangan menjalani pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui penyebab belum terjadinya kehamilan. Aku mengusap kertas itu perlahan. Air mataku kembali jatuh. Selama ini, aku rela dihina. Rela disebut mandul. Rela menjadi bahan pembicaraan keluarga. Semua kulakukan demi menjaga harga diri Bagas. Karena aku mencintainya. Aku tidak ingin ia dipermalukan. Namun, apa balasan yang kuterima? Perselingkuhan, pengkhianatan, dan pengusiran. Malam semakin larut. Aku mulai memasukkan pakaianku ke dalam koper. Setiap baju mengingatkanku pada kenangan. Baju yang kupakai saat ulang tahun pernikahan. Jaket yang pernah dipilih Bagas. Syal hadiah dari Busri. Semuanya kini terasa tidak berarti. Saat sedang membereskan lemari, aku mendengar suara tawa dari ruang keluarga. Aku membuka pintu kamar sedikit. Dari balik celah pintu, aku melihat Maya duduk di kursi yang biasa kutempati. Busri sedang menyuapinya buah. Sedangkan Bagas duduk di sampingnya. Sesekali mereka tertawa bersama. Pemandangan itu membuat dadaku kembali sesak. Baru beberapa jam yang lalu aku masih menjadi istri di rumah ini. Kini, aku sudah diperlakukan seperti tamu yang sedang menunggu waktu untuk pergi. Aku menutup pintu perlahan. Lalu mengambil ponselku. Ada satu nama yang terus terlintas di pikiranku. Dokter Andini. Dokter kandungan yang selama ini mengetahui seluruh rahasiaku. Aku menekan tombol panggil. Beberapa detik kemudian suara beliau terdengar. Selamat malam, Bu Raras. Selamat malam, Dok. Maaf mengganggu. Tidak apa-apa. Aku menarik napas panjang. Dok, saya rasa sudah waktunya saya berhenti menyimpan semua rahasia ini. Dokter Andini terdiam beberapa saat. Lalu berkata dengan suara tenang. Kalau ibu sudah siap, saya juga siap mengatakan seluruh kebenarannya. Aku memejamkan mata. Besok, hidupku mungkin akan berubah selamanya. Dan rahasia yang selama 3 tahun kusimpan rapat, akhirnya akan mulai terbuka. Dokter membuka rahasia yang selama ini kusimpan. Aku mulai curiga bayi itu bukan anak suamiku. Malam itu aku hampir tidak tidur. Koper sudah tertutup rapi. Di dalam kamar yang sebentar lagi harus kutinggalkan, aku hanya duduk memandangi map biru berisi hasil pemeriksaan dokter. 8 tahun pernikahan. 3 tahun menyimpan rahasia. Dan sekarang, semuanya terasa sia-sia. Namun kali ini aku tidak ingin terus menangis. Aku ingin mencari kebenaran. Pagi-pagi sekali aku pergi tanpa memberitahu siapapun. Bagas masih tertidur di kamar tamu bersama Maya. Sedangkan Busri belum bangun. Aku hanya meninggalkan secari kertas di meja makan. Aku pergi sebentar. Tidak lebih. Mobilku berhenti di depan klinik Harapan Bunda. Tempat yang sudah sangat kukenal. Disinilah dulu aku berkali-kali berharap mendengar kabar bahagia tentang kehamilan. Namun setiap kali pulang, aku selalu membawa air mata. Tak lama kemudian Dokter Andini keluar dari ruang praktik. Beliau tersenyum hangat. Bu Raras. Aku membalas senyumnya, meski mataku masih sembab. Terima kasih sudah mau menemui saya,
Dok? Tentu. Mari masuk. Begitu pintu ruang konsultasi tertutup, air mataku langsung jatuh. Dokter Andini memberikan tisu. Menangislah kalau memang ingin menangis. Aku mengangguk pelan. Setelah beberapa menit menenangkan diri, aku mulai bercerita. Tentang Maya. Tentang kehamilannya. Tentang penghinaan yang kuterima. Dan tentang rencana mereka mengusirku dari rumah. Dokter Andini mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Beliau hanya menghela napas panjang. Saya ikut sedih mendengarnya. Aku mengusap air mata. Dok, saya sudah tidak kuat lagi. Dokter kemudian membuka berkas rekam medisku. Bu Raras. Iya? Selama ini ibu menjaga rahasia ini sendirian. Aku mengangguk. Saya tidak ingin suami saya dipermalukan. Beliau memandangku dengan penuh iba. Sebenarnya, dari hasil pemeriksaan 3 tahun lalu, kondisi ibu sangat baik. Aku mengangguk pelan. Aku sudah tahu itu, tapi suami ibu tidak pernah menyelesaikan pemeriksaannya. Iya. Beliau menolak. Dokter menghela napas. Karena itulah, kami tidak pernah bisa memastikan penyebab sebenarnya. Aku memejamkan mata. Semua yang selama ini kutanggung ternyata memang bukan kesalahanku. Aku kemudian mengeluarkan ponsel. Menunjukkan foto Maya yang diam-diam kuambil semalam. Dok, boleh saya bertanya sesuatu? Tentu. Menurut dokter, kalau hanya melihat bentuk perutnya, kira-kira usia kehamilannya berapa bulan? Dokter memperhatikan foto itu cukup lama. Beliau tidak langsung menjawab. Apa ini hanya perkiraannya, Dok? Iya. Beliau mengangguk pelan. Kalau hanya dari foto, sekitar 5-6 bulan. Aku langsung membeku. 5-6 bulan. Iya. Kenapa? Tanganku mulai dingin. Semalam Bagas mengatakan hubungan mereka baru berlangsung sekitar 1 tahun. Namun, ada sesuatu yang membuatku langsung menghitung-hitung tanggal di kepalaku. Beberapa bulan lalu, Bagas justru sempat menjalani proyek di luar kota selama hampir 2 bulan. Sedangkan menurut cerita Maya, ia baru mengenal Bagas setelah proyek itu selesai. Semua waktunya terasa tidak cocok. Aku kembali bertanya, Dok, kalau seseorang salah menghitung usia kehamilan, apakah mungkin? Mungkin saja. Tapi biasanya tidak akan jauh. Aku mulai merasa ada sesuatu yang sangat janggal. Semakin kupikirkan, semakin banyak bagian cerita Maya yang tidak masuk akal. Saat hendak pulang, Dokter Andini memegang tanganku. Bu Raras. Iya. Kalau memang nanti muncul persoalan tentang siapa ayah bayi itu, satu-satunya cara memastikan adalah pemeriksaan ilmiah setelah waktunya memungkinkan. Aku mengangguk pelan. Tes DNA. Iya. Aku menarik napas panjang. Entah kenapa, hatiku semakin yakin. Rahasia terbesar dalam cerita ini belum terungkap. Dalam perjalanan pulang, ponselku berbunyi. Nomor yang tidak kukenal. Aku mengangkatnya. Halo? Suara laki-laki terdengar pelan. Bu Raras? Iya? Saya minta maaf menghubungi ibu. Siapa ini? Beberapa detik ia terdiam. Lalu berkata dengan suara gemetar. Saya Joko. Sopir di perusahaan Pak Bagas. Jantungku langsung berdebar. Ada apa, Pak Joko? Kalimat berikutnya membuatku mencengkeram kemudi mobil. Saya sudah tidak sanggup menyimpan rahasia ini sendirian. Saya harus bertemu ibu. Pengakuan sopir perusahaan membuat duniaku kembali terguncang. Ternyata ada rahasia yang selama ini disembunyikan. Tanganku masih menggenggam ponsel. Suara pria di seberang telepon terdengar gemetar. Saya Joko, sopir di perusahaan Pak Bagas. Aku langsung mengenali namanya. Joko sudah bekerja hampir 6 tahun di perusahaan keluarga kami. Ia dikenal pendiam, rajin, dan jarang berbicara kalau tidak ditanya. Ada apa, Pak Joko? Ia menarik napas panjang. Maaf, Bu. Saya tidak bisa menjelaskan lewat telepon. Saya takut. Jantungku kembali berdebar. Takut kepada siapa? Beberapa detik ia terdiam. Lebih baik kita bertemu. Aku melihat jam di dashboard mobil. Masih pukul 10 pagi. Baik. Di mana? Warung kopi dekat taman kota. 1 jam lagi. Aku mengangguk.
Saya datang. 1 jam kemudian, aku tiba di warung kecil yang cukup sepi. Joko sudah duduk di pojok ruangan. Wajahnya pucat. Matanya tampak kurang tidur. Begitu melihatku, ia langsung berdiri. Maaf, Bu. Aku duduk di depannya. Tidak apa-apa. Ada apa sebenarnya? Joko terus melihat ke kanan dan kiri. Seolah takut ada orang yang mendengar pembicaraan kami. Akhirnya ia berkata pelan, Bu, saya sudah lama ingin mengatakan semuanya. Tapi saya takut kehilangan pekerjaan. Aku tetap diam. Maksud Bapak? Joko mengeluarkan sebuah flash disk dari saku bajunya. Tangannya gemetar saat menyerahkannya kepadaku. Apa ini? Rekaman kamera mobil kantor. Aku langsung mengernyit. Kamera mobil. Iya. Mobil dinas yang biasa saya bawa memiliki dashcam. Aku menerima flash disk itu. Hatiku mulai tidak tenang. Joko kembali berkata, beberapa bulan lalu, saya sering diminta mengantar Pak Bagas. Kemana? Bukan ke kantor. Bukan juga ke proyek. Lalu? Ke apartemen Bu Maya. Aku memejamkan mata. Ternyata perselingkuhan itu memang sudah berlangsung cukup lama. Namun Joko belum selesai. Bu, yang membuat saya tidak tenang? Bukan itu. Aku menatapnya. Lalu apa? Joko menelan ludah. Kadang, saya diminta menjemput Bu Maya. Tapi, yang mengantar pulang bukan selalu Pak Bagas. Aku langsung membeku. Bukan Bagas? Joko menggeleng. Bukan. Aku mulai merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar. Siapa? Joko terlihat sangat gelisah. Saya tidak berani menuduh. Tapi, saya pernah beberapa kali melihat seseorang keluar dari apartemen Bu Maya sebelum Pak Bagas datang. Siapa orang itu? Joko menundukkan kepala. Saya tidak melihat wajahnya dengan jelas. Hanya, apa? Seragamnya sama seperti seragam sopir perusahaan. Dadaku langsung berdebar. Aku mencoba berpikir jernih. Di perusahaan memang ada beberapa sopir. Bukan hanya Joko. Namun entah mengapa, perkataan Joko membuatku merasa ada bagian cerita yang selama ini sengaja disembunyikan. Pak Joko. Iya, Bu. Kenapa baru sekarang bicara? Ia mengusap wajahnya. Karena semalam, saya mendengar Bu Maya bertengkar lewat telepon. Apa yang dibicarakan? Saya tidak mendengar semuanya. Tapi saya sempat mendengar satu kalimat. Aku menunggu. Dengan suara pelan Joko berkata, kalau sampai Bagas tahu bayi ini bukan anaknya, habislah kita semua. Tanganku langsung gemetar. Aku hampir menjatuhkan gelas yang ada di depanku. Itu benar? Joko mengangguk. Saya dengar sendiri. Air mataku perlahan jatuh. Bukan karena sedih. Melainkan karena semua kepingan mulai tersusun. Selama ini Maya begitu percaya diri. Begitu berani menghina. Begitu yakin bayi itu adalah senjata untuk merebut suamiku. Namun, kalau ucapan yang didengar Joko benar, berarti Maya sendiri tahu ada rahasia besar tentang kehamilannya. Aku memandang Joko. Flash disk ini isinya apa? Rekaman perjalanan. Ada tanggal. Ada lokasi. Dan, Joko berhenti beberapa detik. Ada rekaman saat seseorang naik ke mobil bersama Bu Maya. Siapa? Saya tidak berani memastikan. Tapi, saya rasa ibu akan mengenalinya. Aku menggenggam flash disk itu semakin erat. Sebelum pulang, Joko berkata lirih. Bu, saya tidak ingin melihat ibu terus disalahkan. Saya tahu ibu orang baik. Saya hanya ingin kebenaran terungkap. Aku mengangguk. Terima kasih. Keberanian Bapak sangat berarti. Dalam perjalanan pulang, aku terus memandangi flash disk itu. Perasaanku bercampur aduk. Kalau semua ini benar, maka bukan hanya Bagas yang sedang dibohongi. Seluruh keluarga juga sedang hidup dalam kebohongan besar. Sesampainya di rumah kontrakan tempatku tinggal sementara, aku langsung membuka laptop. Kumasukkan flash disk itu ke komputer. Satu persatu rekaman mulai muncul. Mobil kantor, tanggal, jam, lokasi. Aku mempercepat video. Lalu, di salah satu rekaman, aku melihat seorang pria keluar dari apartemen Maya. Saat wajahnya mulai terlihat jelas, aku langsung menutup mulutku sendiri. Ya Allah,
Apa mungkin orang yang keluar dari apartemen itu adalah seseorang yang selama ini setiap hari berada sangat dekat dengan Bagas? Wajah pria itu terlihat jelas. Aku tak percaya orang yang paling dipercaya Bagas menyimpan rahasia ini. Tanganku mulai berkeringat. Video dari kamera mobil masih terus berjalan. Aku memperbesar tampilannya. Pria yang keluar dari apartemen Maya mengenakan topi dan masker. Namun saat ia membuka pintu mobil, wajahnya terlihat jelas beberapa detik. Aku langsung mematung. Itu? Bukankah dia? Aku memperbesar gambar sekali lagi. Tidak salah. Pria itu adalah Joko. Sopir pribadi yang beberapa jam lalu baru saja menemuiku. Dadaku langsung berdebar. Kenapa dia ada di apartemen Maya? Aku terus memutar rekaman. Di video itu terlihat Maya mengantar Joko sampai ke depan pintu apartemen. Sebelum berpisah, Maya menggenggam tangan Joko. Lalu mereka saling tersenyum. Aku memejamkan mata. Belum ada bukti bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar teman. Namun, semua ini sudah cukup membuatku curiga. Aku segera menghubungi Joko. Teleponnya langsung diangkat. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Pak Joko. Iya, Bu. Saya sudah melihat rekamannya. Suara Joko langsung berubah pelan. Berarti, Ibu sudah tahu. Kenapa Bapak tidak jujur dari awal? Di seberang sana terdengar helaan napas panjang. Saya takut. Takut apa? Takut Ibu mengira saya pelakunya. Aku langsung terdiam. Apa memang bukan Bapak? Joko menjawab cepat. Bukan, Bu. Lalu kenapa Bapak sering ke apartemen Maya? Saya disuruh Pak Bagas. Aku mulai bingung. Maksudnya? Pak Bagas sering meminta saya mengantar barang. Kadang makanan. Kadang dokumen. Kadang obat. Aku kembali bertanya. Terus kenapa Bapak masuk ke apartemen? Karena Bu Maya sering meminta saya membantu memperbaiki barang. Aku mengernyit. Hanya itu? Joko kembali diam. Keheningan itu membuatku semakin curiga. Pak. Iya? Ada yang Bapak sembunyikan. Akhirnya ia berkata lirih. Bu Maya memang beberapa kali mencoba mendekati saya. Jantungku kembali berdebar. Apa? Tapi saya selalu menolak. Aku langsung duduk. Kenapa baru sekarang bicara? Saya malu. Dan saya takut. Saya tidak ingin rumah tangga Ibu hancur. Aku memegang dahiku. Semakin jauh aku mencari jawaban, semakin rumit semuanya. Joko melanjutkan. Suatu malam, Bu Maya menelepon saya. Dia menangis. Katanya sedang bertengkar dengan Pak Bagas. Lalu, dia meminta saya mengantarnya ke rumah sakit. Aku langsung mengingat sesuatu. Rumah sakit, klinik kandungan. Semua mulai saling berhubungan. Apa Bapak masuk ke rumah sakit juga? Iya. Karena Bu Maya bilang tidak ada keluarga. Setelah selesai, saya langsung pulang. Aku kembali melihat rekaman. Tanggal di video itu sama persis dengan tanggal pemeriksaan kandungan yang sempat kulihat di media sosial. Namun, ada sesuatu yang janggal. Di rekaman, Joko keluar dari apartemen pukul 9 pagi. Sedangkan foto Maya bersama Bagas di klinik baru diambil pukul 1 siang. Berarti, sebelum bertemu Bagas, Maya sudah bersama Joko lebih dulu. Aku kembali membuka seluruh rekaman. Kali ini lebih teliti. Pada video lain, aku melihat Maya beberapa kali dijemput mobil yang sama. Namun, pengemudinya selalu Joko. Bagas baru datang beberapa jam kemudian. Semua terasa sangat aneh. Sore harinya, Dokter Andini meneleponku. Bu Raras. Iya, Dok. Saya baru ingat sesuatu. Apa, Dok? Waktu terakhir Bu Maya kontrol, ia sempat menyebutkan usia kehamilan berdasarkan tanggal yang menurut saya agak membingungkan. Aku langsung berdiri. Maksud dokter? Kalau hitungan yang ia berikan benar, maka waktu terjadinya kehamilan, bukan saat ia mengaku sudah bersama Pak Bagas. Aku menahan napas. Lalu, dokter berkata pelan. Berarti, ada kemungkinan besar. Orang yang menghamilinya bukan orang yang selama ini ia sebut. Air mataku perlahan jatuh. Semua potongan mulai tersusun. Namun, aku masih membutuhkan satu bukti terakhir. Bukti yang tidak bisa dibantah siapapun.
Aku mengambil ponsel. Lalu menghubungi Pak Hadi, pengacara keluarga. Pak. Iya, Bu. Saya ingin semua ini diakhiri. Bagaimana caranya? Aku menarik napas panjang. Saya ingin meminta penetapan tes DNA setelah bayi itu lahir. Pak Hadi terdiam beberapa detik. Lalu berkata mantap. Kalau itu keputusan Ibu, saya akan membantu sampai kebenaran benar-benar terbuka. Aku memandang langit sore dari balik jendela. Dalam hati aku berkata, Maya, Bagas, kalian boleh menghina dan mengusirku. Tapi sebentar lagi, kebenaran akan berbicara sendiri. Ayah semakin yakin bayi itu anak Bagas, tapi satu tanggal menghancurkan semua kebohongannya. Semalaman aku tidak bisa memejamkan mata. Laptop masih menyala di atas meja. Di sampingnya tergeletak map biru berisi hasil pemeriksaanku, flash disk dari Joko, dan buku catatan yang sejak tadi kupenuhi dengan tanggal-tanggal penting. Semua bukti mulai kususun satu persatu. Tanggal Bagas mengaku mulai berhubungan dengan Maya. Tanggal proyek luar kota. Tanggal pemeriksaan kandungan. Dan perkiraan usia kehamilan yang disampaikan Dokter Andini. Semakin lama aku menghitung, semakin jelas ada sesuatu yang tidak cocok. Aku menarik napas panjang. Ya Allah, kalau semua ini benar, berarti mereka selama ini hidup dalam kebohongan. Pagi harinya, ponselku berdering. Nomor yang muncul adalah Bagas. Aku sempat ragu mengangkatnya. Namun akhirnya kutekan tombol jawab. Assalamualaikum. Suara Bagas terdengar pelan. Hai. Iya. Kamu bisa datang ke rumah? Ada apa? Ibu ingin bicara. Aku tersenyum hambar. Selama 8 tahun aku selalu datang ketika diminta. Kali ini, aku datang bukan sebagai istri yang ingin mempertahankan rumah tangga. Aku datang untuk melihat sejauh apa mereka akan mempertahankan kebohongan. Baik. Saya datang. Sesampainya di rumah, aku melihat beberapa mobil terparkir di halaman. Ternyata keluarga besar Bagas sedang berkumpul. Begitu aku masuk, semua mata langsung memandang ke arahku. Sebagian berbisik pelan. Sebagian lagi hanya menggelengkan kepala. Aku sudah terbiasa. Di ruang tamu, Bu Sri duduk di kursi paling depan. Di sampingnya Maya. Perutnya terlihat semakin besar. Tangannya terus dielus dengan penuh kebanggaan. Bagas berdiri di belakang mereka. Wajahnya terlihat gelisah. Bu Sri langsung membuka pembicaraan. Raras. Iya, Bu. Ibu mengundang keluarga hari ini. Untuk apa? Beliau tersenyum. Supaya semua tahu. Sebentar lagi keluarga kita akan punya cucu. Ruangan dipenuhi tepuk tangan kecil. Beberapa saudara mengucapkan selamat kepada Maya. Sedangkan aku, hanya berdiri memandangi semuanya. Maya sengaja berjalan mendekatiku. Dengan suara lembut ia berkata, Mbak, aku tahu Mbak pasti sedih. Tapi bayi ini tidak salah. Aku mengangguk. Benar. Bayi memang tidak pernah salah. Maya tersenyum semakin lebar. Makanya, aku berharap Mbak bisa menerima kenyataan. Aku menatap perutnya beberapa detik. Lalu berkata pelan. Aku juga berharap. Kamu siap menerima kenyataan. Senyumnya langsung menghilang. Apa maksud Mbak? Aku hanya tersenyum tipis. Belum waktunya. Tak lama kemudian salah satu bibi Bagas bertanya. Maya, sudah berapa bulan kandungannya? Maya menjawab tanpa ragu. 6 bulan. Aku langsung memperhatikan wajahnya. Jawaban itu sama persis seperti yang diperkirakan Dokter Andini. Namun, beberapa menit kemudian sepupu Bagas bertanya lagi. Kapan pertama kali kenal Bagas? Maya tertawa kecil. Baru sekitar 5 bulan yang lalu. Aku langsung membeku. Bagas juga terlihat kaget. Maya buru-buru menutup mulutnya. Ia sadar baru saja salah bicara. Ruangan mulai hening. Beberapa anggota keluarga saling berpandangan. Bu Sri cepat-cepat menyela. Mungkin Maya lupa menghitung. Namun, kesalahan itu sudah telanjur terdengar. Aku mulai melihat wajah Bagas berubah. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar berpikir. Aku tahu, keraguan mulai tumbuh di dalam hatinya. Acara keluarga selesai menjelang sore. Saat semua tamu pulang, aku sengaja menghampiri Maya. Hati-hati menjaga kandungan. Maya menatapku sinis. Nggak usah pura-pura baik. Aku tersenyum.
Aku memang tidak pura-pura. Aku hanya kasihan. Kasihan? Iya. Karena sebentar lagi, kamu harus menjelaskan semua kebohonganmu. Wajah Maya mendadak pucat. Ia mencoba tetap tenang. Aku nggak tahu maksud Mbak. Aku mendekat sedikit, lalu berbisik pelan. Tanggal tidak pernah bisa berbohong. Tubuh Maya langsung menegang. Matanya membesar. Ia tidak menjawab. Aku berbalik meninggalkannya. Kini aku semakin yakin. Maya menyimpan rahasia yang sangat besar. Malam harinya, Bagas tiba-tiba datang ke kontrakanku. Wajahnya terlihat sangat kusut. Begitu aku membuka pintu, ia langsung bertanya. "Hai?" "Iya." "Tadi, Maya salah bicara." Aku mengangguk pelan. "Iya?" Bagas menatapku dengan mata penuh kebingungan. "Menurutmu, apakah mungkin? Bayi itu?" Ia tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Aku memandangnya cukup lama, lalu berkata dengan tenang. "Kalau memang ingin tahu jawabannya, beranilah mencari kebenaran. Jangan hanya percaya pada kata-kata." Bagas terdiam. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia mungkin telah mempercayai orang yang salah. Bagas akhirnya mulai meragukan Maya. Tapi pengakuan satu orang membuat semuanya berubah. Malam itu Bagas masih berdiri di depan kontrakanku. Tatapannya kosong. Selama beberapa menit kami hanya saling diam. Aku bisa melihat pikirannya sedang dipenuhi berbagai pertanyaan. Untuk pertama kalinya, pria yang selama ini begitu yakin pada Maya mulai merasakan keraguan. "Rai?" Suaranya terdengar pelan. "Iya. Kalau memang bayi itu bukan anakku, apa menurutmu Maya sanggup berbohong sejauh itu?" Aku menatapnya cukup lama. "Mas." "Iya. Orang yang mampu menghancurkan rumah tangga orang lain, biasanya juga mampu menyembunyikan banyak kebohongan." Bagas kembali menundukkan kepala. Aku bisa melihat rasa takut mulai menguasainya. Keesokan paginya, Bagas pergi ke rumah sakit tempat Maya biasa memeriksakan kandungannya. Tanpa memberitahu Maya, ia berharap bisa memastikan usia kehamilan itu. Namun sesampainya di sana, petugas administrasi hanya menggeleng. "Maaf, Pak. Kami tidak bisa memberikan data pasien tanpa izin yang bersangkutan." Bagas mencoba membujuk. "Saya calon ayah bayinya." Petugas tetap tersenyum sopan. "Maaf, aturan rumah sakit tetap harus kami jalankan." Bagas pulang dengan tangan kosong. Tetapi, keraguan di dalam hatinya semakin besar. Sementara itu, aku mendapat telepon dari Pak Hadi. "Bu Raras." "Iya, Pak. Saya sudah berbicara dengan Dokter Andini. Lalu, beliau bersedia menjadi saksi apabila nanti diperlukan." Aku mengangguk pelan. "Terima kasih, Pak. Masih ada satu kabar lagi." "Apa?" "Kami berhasil mendapatkan rekaman parkir apartemen tempat Maya tinggal." Dadaku kembali berdebar. "Isinya bagaimana?" Pak Hadi menarik napas panjang. "Mobil Pak Bagas memang sering masuk. Tapi, bukan hanya mobil beliau." Aku langsung berdiri. "Maksud Bapak?" "Ada satu kendaraan lain yang jauh lebih sering datang." Aku mengepalkan tangan. "Kendaraan siapa?" Pak Hadi menjawab pelan. "Itulah yang sedang kami pastikan." Sore harinya, Maya tiba-tiba datang ke kontrakanku. Ia datang sendirian. Begitu pintu kubuka, wajahnya terlihat tegang. Tidak lagi penuh kesombongan seperti sebelumnya. "Mbak, aku cuma mau bicara." Aku tetap berdiri di ambang pintu. "Silakan." Ia menarik napas panjang. Mas Bagas mulai berubah. Aku hanya diam. Dia sekarang sering bertanya soal usia kehamilan. Aku capek harus menjelaskan terus. Aku menatap matanya. Lalu, Maya mendadak berkata, "Mbak bisa tolong berhenti memengaruhi Mas Bagas?" Aku hampir tersenyum. "Memengaruhi?" "Iya. Sejak bertemu Mbak, dia jadi sering meragukanku." Aku menggeleng pelan. "Bukan aku yang membuat dia ragu." "Lalu siapa?" "Kebohonganmu sendiri." Wajah Maya langsung berubah. "Mbak jangan asal menuduh." "Aku tidak menuduh. Aku hanya melihat fakta." Maya mulai gelisah. Tangannya terus meremas tas yang dibawanya. Untuk pertama kalinya, aku melihat rasa takut di wajahnya. Saat hendak pergi,
Ponsel Maya tiba-tiba berdering. Karena gugup, ia tidak sengaja menjatuhkan ponselnya. Layar ponsel menyala. Sebuah nama muncul sangat jelas. Mas Joko Hatimerah 2. Aku langsung membeku. Maya buru-buru mengambil ponselnya. Namun semuanya sudah terlambat. Aku sudah melihat nama itu. Ia mencoba tersenyum canggung. Itu bukan. Aku memotong ucapannya. Tidak usah menjelaskan. Wajah Maya semakin pucat. Ia langsung pergi terburu-buru. Malam harinya, aku duduk sendirian memikirkan semua kejadian hari ini. Nama itu terus terbayang di kepalaku. Mas Joko. Apakah itu hanya kebetulan? Atau, benarkah Joko adalah pria yang selama ini disembunyikan Maya? Saat itulah ponselku kembali berdering. Nomor Joko. Aku segera mengangkatnya. Pak Joko? Suara Joko terdengar sangat panik. Bu, saya dalam masalah. Ada apa? Pak Bagas baru saja mengetahui saya sering bertemu Bu Maya. Dadaku langsung berdebar. Lalu, sekarang beliau meminta saya datang ke rumah. Apa Bapak akan datang? Joko terdiam beberapa detik. Lalu berkata dengan suara bergetar. Bu, saya rasa, malam ini, semua rahasia akan mulai terbuka. Pertemuan yang menghancurkan semuanya. Bagas akhirnya mendengar pengakuan yang selama ini disembunyikan. Malam itu hujan turun sangat deras. Aku duduk sendirian di ruang tamu kontrakan. Pikiranku terus tertuju pada ucapan Joko. Malam ini, semua rahasia akan mulai terbuka. Aku menggenggam ponsel erat. Entah mengapa firasatku mengatakan, malam ini akan menjadi titik balik dari seluruh kisah ini. Di rumah Bagas, suasana jauh dari kata tenang. Bagas mondar-mandir di ruang tamu. Wajahnya dipenuhi kemarahan dan kebingungan. Tak lama kemudian terdengar suara pagar terbuka. Joko datang. Pria itu melangkah masuk dengan wajah pucat. Selamat malam, Pak. Bagas tidak menjawab salamnya. Ia langsung melemparkan ponselnya ke atas meja. Di layar terlihat foto kontak bertuliskan, Mas Joko Hatimerah 2, yang sempat kulihat tadi. Apa ini? Suara Bagas terdengar dingin. Joko hanya menundukkan kepala. Saya bisa jelaskan, Pak. Jelaskan? Bagas mulai meninggikan suara. Kenapa Maya menyimpan nomor kamu seperti itu? Joko menarik napas panjang. Itu bukan kemauan saya. Lalu kemauan siapa? Bu Maya. Saat pembicaraan semakin tegang, pintu rumah kembali terbuka. Maya masuk sambil membawa beberapa kantong belanja. Begitu melihat Joko berdiri di ruang tamu, wajahnya langsung berubah pucat. Mas? Bagas menatap tajam. Kebetulan sekali. Aku juga sedang ingin bertanya. Maya mulai gugup. Ada apa? Bagas menunjukkan layar ponselnya. Kenapa nomor Joko disimpan pakai tanda hati? Maya mencoba tersenyum. Itu cuma bercanda. Bercanda? Iya. Dia sering bantu aku. Bagas menggeleng. Aku sudah capek dibohongi. Bu Sri yang mendengar keributan segera keluar dari kamar. Ada apa ini? Bagas menjawab singkat. Ibu jangan ikut dulu. Tidak. Ibu harus tahu. Ruangan kembali sunyi. Semua mata tertuju kepada Joko. Joko menggenggam kedua tangannya erat. Pak, saya memang beberapa kali bertemu Bu Maya. Bagas langsung memotong. Untuk apa? Karena Ibu Maya sering meminta saya mengantar ke rumah sakit. Lalu, kadang membeli obat, kadang membeli makanan. Bagas semakin marah. Hanya itu? Joko menggeleng. Tidak. Ruangan langsung hening. Apalagi? Joko menutup matanya beberapa detik. Bu Maya sering menangis. Dia bilang takut. Takut apa? Takut rahasianya terbongkar. Maya langsung berteriak. Jangan percaya dia. Itu bohong. Namun Joko tetap melanjutkan. Suatu malam, Bu Maya berkata kepada saya, kalau Bagas tahu semuanya, hidupku selesai. Bagas langsung memandang Maya. Apa maksudnya? Maya tidak menjawab. Bagas mulai kehilangan kesabaran. Maya? Jawab aku. Air mata Maya mulai mengalir. Aku cuma takut kehilangan kamu. Itu bukan jawaban. Bagas mengepalkan tangan. Selama ini,
Apa kamu masih menyembunyikan sesuatu? Maya terus menangis, namun tetap diam. Saat suasana semakin tegang, ponsel Joko tiba-tiba berbunyi. Ia melihat layarnya. Lalu wajahnya berubah semakin pucat. Pak, ada apa? Itu telepon dari laboratorium. Bagas mengernyit. Laboratorium? Joko mengangguk. Minggu lalu, Bu Maya pernah meminta saya mengambil hasil pemeriksaan darah. Seluruh ruangan kembali sunyi. Bagas langsung bertanya, hasil apa? Joko menjawab pelan. Saya tidak pernah membukanya. Tapi, amplopnya masih ada di mobil saya. Maya langsung menjerit. Jangan diambil. Kalimat itu justru membuat Bagas semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Joko. Iya, Pak. Ambil sekarang. Joko berlari keluar rumah. Maya terduduk lemas. Tangannya terus memegang perutnya. Busri mulai panik. Maya? Sebenarnya apa yang kamu sembunyikan? Maya hanya menangis. Tidak ada lagi keberanian seperti saat ia menghina Raras. Sekitar 15 menit kemudian, Joko kembali. Di tangannya ada sebuah amplop coklat yang masih tersegel. Ia menyerahkannya kepada Bagas. Ini, Pak. Bagas menatap amplop itu cukup lama. Tangannya mulai bergetar. Entah mengapa, ia merasa hidupnya akan berubah setelah membuka amplop tersebut. Perlahan, ia membuka segelnya. Begitu membaca halaman pertama, wajah Bagas langsung berubah pucat. Matanya membelalak. Tangannya gemetar hebat. Sementara Maya menutup wajahnya sambil menangis. Karena rahasia yang selama ini ia kubur rapat, akhirnya mulai terbuka sedikit demi sedikit. Hasil pemeriksaan itu membuat Bagas terduduk lemas. Maya akhirnya tidak bisa lagi berbohong. Tanganku terus menggenggam ponsel. Sejak Joko mengatakan bahwa Bagas sedang membuka amplop dari laboratorium, aku tidak bisa berpikir tenang. Aku tidak tahu isi amplop itu. Namun firasatku mengatakan, apapun hasilnya, hidup semua orang akan berubah malam ini. Di rumah Bagas, suasana begitu sunyi. Tak seorang pun berani berbicara. Bagas masih memegang beberapa lembar hasil pemeriksaan laboratorium. Tangannya gemetar hebat. Matanya berkali-kali membaca bagian yang sama. Ini? Benar? Joko mengangguk pelan. Itu amplop yang saya ambil dari laboratorium, Pak. Saya tidak pernah membukanya. Bagas kembali melihat Maya. Maya? Apa ini? Air mata Maya mengalir deras. Ia menggigit bibirnya. Tidak sanggup menjawab. Busri yang sudah tidak sabar akhirnya bertanya. Bagas? Ada apa? Bagas menyerahkan hasil pemeriksaan itu kepada ibunya. Busri membaca perlahan. Di halaman pertama tertulis jadwal pemeriksaan kehamilan. Sedangkan pada halaman berikutnya terdapat catatan dokter. Usia kehamilan diperkirakan lebih tua dibandingkan pengakuan pasien mengenai awal hubungan dengan pasangan yang disebutkan. Busri mengernyit. Maksudnya apa? Bagas menjawab dengan suara lirih. Kalau catatan dokter ini benar, berarti usia kandungan Maya tidak sesuai dengan waktu kami mulai berhubungan. Ruangan kembali sunyi. Maya langsung berdiri. Itu cuma perkiraan dokter. Bagas menatapnya. Kalau begitu, kenapa kamu menyembunyikan hasil ini? Maya tidak mampu menjawab. Tangisnya semakin keras. Bagas berjalan mendekat. Jawab aku. Aku? Jawab. Suara Bagas kali ini jauh lebih keras. Maya menutup wajahnya. Aku takut. Takut apa? Takut kehilangan kamu. Bagas memejamkan mata. Berarti, memang ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Maya kembali menangis. Namun masih tetap diam. Busri mulai kehilangan kesabaran. Maya, kamu jangan bikin kami semua bingung. Kalau memang bayi itu anak Bagas, kenapa kamu takut? Pertanyaan itu membuat Maya terduduk lemas. Ia memegang perutnya sambil terus menangis. Sementara itu, aku menerima telepon dari Pak Hadi. Bu Raras. Iya, Pak. Saya baru selesai bertemu Dokter Andini. Lalu, beliau mengatakan satu hal penting. Apa? Catatan usia kehamilan memang menunjukkan adanya ketidaksesuaian. Aku memejamkan mata. Berarti dugaanku selama ini benar. Namun Pak Hadi melanjutkan, meski begitu,
Kita tetap tidak boleh menyimpulkan siapa ayah biologis bayi itu. Satu-satunya bukti yang benar-benar memastikan adalah tes DNA setelah bayi lahir. Aku mengangguk. Itu yang saya inginkan. Saya tidak mau menghukum siapapun hanya berdasarkan dugaan. Itu keputusan yang tepat. Malam semakin larut. Di rumah Bagas. Ia masih duduk sendirian di ruang tamu. Maya sudah masuk ke kamar tamu. Busri hanya menangis di ruang makan. Untuk pertama kalinya, rumah yang dulu dipenuhi keyakinan bahwa mereka akan segera menyambut cucu, kini dipenuhi rasa curiga. Bagas akhirnya mengambil ponselnya. Ia menghubungiku. Aku mengangkat setelah dering ketiga. Hai. Iya. Aku mulai tidak tahu mana yang harus aku percaya. Aku menjawab pelan. Mas. Iya. Kalau memang ingin menemukan kebenaran, jangan mencari pembenaran. Cari bukti. Bagas terdiam. Aku sudah membuat kesalahan besar. Iya. Aku menghancurkan rumah tangga kita. Aku tidak menjawab. Karena tidak ada kalimat yang bisa mengubah masa lalu. Beberapa detik kemudian Bagas berkata, Hai. Kalau nanti terbukti, bayi itu bukan anakku, apa kamu masih mau mendengarkan permintaan maafku? Air mataku kembali mengalir. Mas. Permintaan maaf bisa aku dengarkan. Tapi kepercayaan? Belum tentu bisa kembali. Bagas menangis di seberang telepon. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan sakit yang selama ini kutanggung sendirian. Keesokan paginya, saat matahari baru terbit, Pak Hadi kembali menelepon. Bu. Iya? Saya baru mendapat informasi. Apalagi, Pak? Laboratorium yang sama menghubungi kami. Mereka mengatakan, ada satu orang lagi yang pernah datang diam-diam menanyakan prosedur tes DNA beberapa bulan yang lalu. Aku langsung mengernyit. Siapa? Pak Hadi menarik napas panjang. Orang itu adalah Maya. Aku langsung membeku. Kalau Maya sudah mencari informasi tentang tes DNA sejak beberapa bulan lalu, berarti ia kemungkinan sudah lama menyimpan keraguan tentang siapa ayah biologis bayi yang dikandungnya. Tes DNA akhirnya dilakukan. Hasilnya membuat seluruh keluarga terdiam. 2 bulan berlalu sejak malam penuh pertengkaran itu. Selama 2 bulan itu, Bagas tidak lagi tinggal bersama Maya. Ia memilih mengontrak sebuah kamar kecil dekat kantornya. Sedangkan aku tetap menjalani hidupku dengan tenang. Aku kembali bekerja. Aku mulai belajar menerima bahwa hidup tidak berhenti hanya karena seseorang mengkhianatiku. Namun, satu pertanyaan masih belum terjawab. Siapa ayah biologis bayi yang dikandung Maya? Pagi itu ponselku berbunyi. Pak Hadi menelepon. Bu Raras. Iya, Pak. Bayi Maya sudah lahir. Aku menarik napas panjang. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Aku mengangguk pelan. Lalu, Bagas akhirnya mengajukan pemeriksaan DNA. Jantungku kembali berdebar. Apakah Maya bersedia? Awalnya menolak. Tapi setelah didesak keluarga, akhirnya dia setuju. Aku memejamkan mata. Hari yang selama ini kutunggu akhirnya tiba. Di rumah sakit, Bagas duduk sendirian di ruang tunggu laboratorium. Wajahnya terlihat sangat lelah. Busri terus menggenggam tasbih. Sementara Maya hanya menundukkan kepala. Tidak ada lagi senyum kemenangan. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Yang tersisa hanyalah rasa takut. Petugas laboratorium datang membawa beberapa formulir. Pak Bagas. Iya. Silakan tanda tangan. Bagas membaca semua berkas dengan teliti. Kemudian menandatanganinya. Pengambilan sampel berlangsung singkat. Sampel dari bayi. Sampel dari Bagas. Semuanya dikirim ke laboratorium forensik. Petugas berkata, hasil diperkirakan keluar dalam beberapa hari. Hari-hari penantian terasa sangat panjang. Bagas hampir setiap malam tidak bisa tidur. Busri terus berdoa. Sedangkan Maya mulai sering menangis sendirian. Ia tahu, begitu hasil itu keluar, seluruh hidupnya akan berubah. 4 hari kemudian, telepon dari laboratorium akhirnya datang. Bagas diminta mengambil hasil pemeriksaan secara langsung. Ia datang bersama Busri. Tangannya terus berkeringat. Begitu amplop diberikan, ia tidak langsung membukanya. Ia memejamkan mata beberapa detik. Kemudian menarik napas panjang.
Perlahan, amplop itu dibuka. Matanya membaca halaman pertama. Lalu halaman kedua. Tubuhnya mendadak kaku. Tangannya mulai gemetar. Bu Sri langsung bertanya, "Bagas, apa hasilnya?" Bagas tidak mampu menjawab. Air matanya langsung jatuh. Kertas di tangannya hampir terlepas. Bu Sri segera mengambil hasil pemeriksaan itu. Beliau membaca perlahan. Beberapa detik kemudian, mulutnya langsung tertutup rapat. Tubuhnya limbung hingga hampir terjatuh. Ya Allah! Ya Allah! Beliau terus mengucapkan istighfar. Di bagian kesimpulan tertulis dengan jelas. Berdasarkan pemeriksaan DNA, probabilitas hubungan biologis antara saudara Bagas dan bayi yang diperiksa sangat rendah, sehingga Bagas bukan ayah biologis bayi tersebut. Ruangan mendadak sunyi. Tak ada lagi yang bisa diucapkan. Seluruh keyakinan yang selama ini mereka bangun, hancur dalam selembar kertas. Bagas terduduk di kursi. Tangisnya pecah. Aku menghancurkan rumah tanggaku. Untuk anak yang bahkan bukan darah dagingku. Bu Sri ikut menangis. Ibu yang memaksa kamu meninggalkan Raras. Ibu yang menghina dia. Ibu berdosa. Tak lama kemudian Maya dipanggil masuk ke ruang administrasi. Begitu melihat hasil tes itu, ia langsung menangis histeris. Tidak. Ini pasti salah. Petugas laboratorium menjawab dengan tenang. Seluruh prosedur telah dilakukan sesuai standar. Hasil ini telah diverifikasi. Maya langsung terduduk lemas. Semua kebohongannya akhirnya runtuh. Saat itulah, Bagas berdiri. Ia menatap Maya dengan mata merah. Sekarang, katakan yang sebenarnya. Siapa ayah anak itu? Maya terus menangis. Ia menggeleng berkali-kali. Aku takut. Jawab. Suara Bagas menggema di ruangan. Untuk pertama kalinya, Maya benar-benar kehilangan seluruh keberaniannya. Dengan tubuh gemetar ia mengangkat wajah. Lalu mengucapkan satu nama yang membuat Bagas dan Bu Sri sama-sama membeku. Joko. Nama itu keluar begitu pelan. Namun terasa seperti petir yang menghancurkan seluruh kehidupan mereka. Bagas mundur beberapa langkah. Matanya membelalak. Joko? Joko sopirku? Maya menutup wajahnya sambil menangis. Iya. Aku hilaf. Seluruh ruangan kembali sunyi. Rahasia terbesar akhirnya benar-benar terbongkar. Namun, Bagas masih belum mengetahui bahwa pengakuan Maya itu hanyalah awal dari kebenaran yang jauh lebih menyakitkan. Pengakuan Joko membuat Bagas menangis. Ternyata semua berawal dari satu kesalahan yang menghancurkan banyak orang. Ruangan laboratorium masih dipenuhi keheningan. Tak seorang pun bergerak. Nama yang baru saja diucapkan Maya masih terngiang di telinga semua orang. Joko. Bagas mematung. Ia seperti kehilangan keseimbangan. Pria yang selama ini setiap hari bekerja bersamanya. Pria yang selalu ia percaya membawa mobil, mengantar tamu, bahkan mengurus berbagai keperluannya. Kini disebut sebagai ayah biologis bayi yang selama ini ia yakini adalah darah dagingnya. Mustahil. Suara Bagas bergetar. Itu tidak mungkin. Maya hanya menangis sambil menundukkan kepala. Air matanya terus mengalir tanpa henti. Bu Sri memegang bahu Maya. Maya, kamu sadar apa yang baru saja kamu katakan? Maya mengangguk pelan. Saya sadar, Bu. Lalu kenapa? Kenapa kamu membohongi kami? Tangisan Maya semakin keras. Saya takut. Takut kehilangan semuanya. Bu Sri memejamkan mata. Karena ketakutanmu, kamu menghancurkan hidup anak saya. Bagas langsung mengambil ponselnya. Tangannya gemetar saat mencari nama Joko. Beberapa detik kemudian telepon tersambung. Pak. Suara Joko terdengar pelan. Iya, Pak. Datang ke rumah sakit. Sekarang. Suara Bagas begitu dingin. Joko terdiam beberapa saat. Baik, Pak. Sekitar 30 menit kemudian, Joko tiba. Begitu melihat suasana yang begitu tegang, wajahnya langsung pucat. Pak. Bagas melemparkan hasil tes DNA ke hadapannya. Baca. Joko mengambil kertas itu. Semakin lama ia membaca, semakin pucat wajahnya. Tangannya mulai bergetar. Ia perlahan mengangkat kepala. Tatapannya langsung bertemu dengan Maya. Maya kembali menangis. Bagas menatap Joko tajam. Sekarang,
Aku ingin mendengar semuanya. Joko menutup matanya, lalu berkata lirih, "Saya minta maaf. Tapi, saya tidak pernah berniat merebut siapapun." Bagas mengepalkan kedua tangannya. "Lalu bagaimana semua ini bisa terjadi?" Joko menarik napas panjang. "Sebelum Bu Maya mengenal Bapak, kami pernah saling dekat." Ruangan kembali sunyi. Joko melanjutkan pengakuannya. "Waktu itu kami sama-sama masih sendiri. Kami sempat berpacaran. Tapi hubungan kami tidak bertahan lama." "Kenapa?" "Karena Bu Maya ingin hidup lebih mewah. Saya hanya sopir. Saya tidak mampu memenuhi keinginannya." Maya menangis semakin keras. Semua yang dikatakan Joko benar. Beberapa bulan setelah kami berpisah, Bu Maya bertemu Bapak. Saya pikir semuanya sudah selesai. Tapi suatu malam, Bu Maya datang menemui saya. Bagas langsung bertanya, "Untuk apa?" Dia menangis. Katanya sedang bingung. Lalu, dia bilang, kemungkinan dirinya hamil. Ruangan kembali sunyi. "Kenapa waktu itu kamu tidak bicara?" Suara Bagas mulai melemah. Joko menundukkan kepala. "Karena Bu Maya bilang, anak itu pasti anak Bapak. Saya percaya. Lalu saya memilih mundur." Bagas menatap Maya. "Benar begitu?" Maya mengangguk sambil menangis. "Iya. Aku sendiri tidak yakin. Aku benar-benar bingung waktu itu. Aku yang mendengar semua cerita itu melalui telepon dari Pak Hadi hanya bisa memejamkan mata. Hatiku terasa sangat sesak. Bukan karena masih mencintai Bagas, melainkan karena satu kebohongan ternyata mampu menghancurkan begitu banyak kehidupan. Andai sejak awal mereka jujur, mungkin tidak akan ada rumah tangga yang hancur. Tidak akan ada penghinaan. Tidak akan ada air mata. Di rumah sakit, Bagas perlahan duduk. Tatapannya kosong. Jadi, aku mengusir istriku. Menghina perempuan yang paling mencintaiku. Menghancurkan rumah tangga kami. Hanya karena kebohongan." Tidak ada yang mampu menjawab. Semua orang menundukkan kepala. Bu Sri menghampiri Joko. "Pak Joko." "Iya, Bu. Saya tidak membenci kamu. Tapi mulai hari ini, semua orang harus bertanggung jawab atas pilihannya." Joko mengangguk. "Saya siap menerima akibatnya." Sore harinya, Bagas berdiri di depan kontrakanku. Wajahnya jauh lebih hancur daripada terakhir kali kami bertemu. Begitu aku membuka pintu, ia langsung berlutut. "Hai." Air matanya mengalir deras. Aku sudah kehilangan semuanya. Aku memandangnya dengan tenang. "Aku tahu. Aku tidak datang meminta kamu kembali. Lalu, aku hanya ingin meminta maaf. Aku tahu, maafku mungkin tidak akan mengubah apapun." Aku mengangguk pelan. "Benar. Maaf memang tidak bisa menghapus luka." Bagas menangis semakin keras. Aku baru sadar. Selama ini perempuan yang paling tulus justru orang yang paling sering kusakiti. Aku memejamkan mata. Hatiku memang sudah tidak dipenuhi kebencian. Namun, kepercayaan yang telah hancur tidak bisa kembali hanya karena penyesalan. Aku menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Mas, aku sudah memaafkanmu. Tapi, aku tidak bisa kembali." Bagas menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Hari itu, ia akhirnya memahami bahwa penyesalan memang selalu datang paling akhir. Dan saat penyesalan itu datang, seringkali kesempatan sudah tidak lagi menunggu. Aku memilih pergi. Penyesalan mereka tak lagi mampu mengubah takdir. Bagas masih berlutut di depan kontrakanku. Air matanya terus mengalir. Selama 8 tahun menikah, baru kali itu aku melihatnya menangis tanpa berusaha menyembunyikan kesedihannya. Namun, semua itu sudah terlambat. Aku memandang pria yang dulu sangat kucintai. Pria yang pernah menjadi tempatku berbagi mimpi. Kini, ia hanya menjadi bagian dari masa lalu yang harus kulepaskan. "Hai." Suara Bagas bergetar. "Aku tahu, aku tidak pantas memintamu kembali. Tapi, kalau suatu hari nanti kamu membutuhkan apapun, izinkan aku membantu." Aku tersenyum tipis. "Terima kasih. Tapi aku sudah belajar berdiri dengan kakiku sendiri." Bagas mengangguk pelan. Ia tahu, tidak ada lagi harapan. Beberapa hari kemudian,
Sidang perceraian kami berlangsung. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada saling menyalahkan. Bagas menerima seluruh keputusan hakim. Ia juga tidak menuntut sedikit pun harta yang kami miliki. Sebelum sidang berakhir, ia berdiri dan berkata di hadapan majelis hakim. Saya mengakui semua kesalahan saya. Saya telah mengkhianati istri saya. Dan saya menerima seluruh akibatnya. Aku hanya menundukkan kepala. Tidak ada rasa menang. Karena rumah tangga yang hancur tidak pernah menghasilkan pemenang. Di luar ruang sidang, Busri menghampiriku. Wajah beliau terlihat jauh lebih tua. Matanya sembab karena terlalu sering menangis. Raras? Iya, Bu. Ibu datang bukan untuk membela Bagas. Aku tahu. Ibu hanya ingin meminta maaf. Beliau menggenggam kedua tanganku. Ibu terlalu sibuk menginginkan cucu. Sampai lupa menghargai menantu yang sudah begitu tulus. Air mata beliau kembali mengalir. Aku sudah memaafkan ibu. Tapi, kita semua harus belajar dari apa yang sudah terjadi. Busri mengangguk sambil menangis. Di sisi lain, Maya juga menerima akibat dari pilihannya. Ia membesarkan bayinya dengan bantuan keluarganya sendiri. Hubungannya dengan Joko tidak pernah kembali seperti dulu. Joko tetap bertanggung jawab sebagai ayah biologis anak itu. Namun ia berkata dengan jujur, tanggung jawab kepada anak akan saya jalankan. Tapi hubungan yang dibangun dari kebohongan tidak akan pernah menjadi keluarga yang bahagia. Maya hanya menangis. Kini ia memahami bahwa satu kebohongan telah menghancurkan begitu banyak kehidupan. 6 bulan kemudian, hidupku berubah jauh lebih tenang. Aku kembali fokus mengembangkan usaha yang sempat kutinggalkan. Aku juga aktif menjadi relawan di sebuah yayasan yang membantu perempuan korban kekerasan dan pengkhianatan dalam rumah tangga. Setiap kali mendengar cerita mereka, aku selalu berkata, jangan pernah merasa rendah hanya karena orang lain gagal menghargai ketulusanmu. Kesalahan mereka bukan ukuran nilai dirimu. Suatu sore, saat sedang menyiram bunga di halaman rumah baruku, ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor Bagas. Hai. Hari ini aku menjalani pemeriksaan kesehatan. Dokter memastikan penyebab kita dulu sulit memiliki anak memang berasal dari kondisiku. Kamu sudah tahu sejak lama, ya? Tapi kamu tetap memilih melindungi harga diriku. Terima kasih karena pernah mencintaiku setulus itu. Maafkan aku yang baru menyadarinya setelah kehilanganmu. Aku membaca pesan itu perlahan. Air mataku menetes. Bukan karena ingin kembali, tetapi karena akhirnya, kebenaran yang selama bertahun-tahun kusimpan telah diketahui. Aku menutup layar ponsel. Tidak kubalas. Karena ada luka yang telah selesai bukan dengan kata-kata, melainkan dengan keikhlasan. Aku memandang langit sore yang berwarna keemasan. Lalu tersenyum. Dalam hati aku berkata, ya Allah, terima kasih telah menguatkanku ketika semua orang menyalahkanku. Terima kasih karena Engkau membuktikan bahwa kebenaran mungkin terlambat datang, tetapi tidak pernah gagal menemukan jalannya. Aku melangkah masuk ke dalam rumah, menutup pintu perlahan, bukan untuk mengakhiri hidupku, melainkan untuk membuka lembaran baru yang jauh lebih damai. Pesan moral, jangan pernah menghina seseorang hanya karena belum mengetahui seluruh kebenaran. Dalam rumah tangga, kejujuran dan kepercayaan jauh lebih berharga daripada gengsi dan prasangka. Pengkhianatan mungkin bisa menghancurkan sebuah hubungan, tetapi ketulusan akan selalu menemukan jalannya untuk dihargai, meski terkadang baru disadari ketika semuanya telah terlambat. Balon ucapan kalau kalian menjadi Raras, apakah kalian juga akan memaafkan Bagas? Atau memilih mengakhiri semuanya seperti yang dilakukan Raras? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah drama keluarga lainnya di channel Air Mata Menantu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Hati Merah 2.